Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau IKPLHD tahun 2025 merupakan bagian dari upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah. Melalui laporan ini, selain dapat memetakan kondisi lingkungan, juga dapat mengidentifikasi tantangan serta menentukan langkah strategis untuk menjaga kelestarian alam. Dengan pendekatan sistematis dan berbasis data, IKPLHD memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan generasi yang akan datang. Semoga penyusunan IKPLHD tahun 2025 ini dapat menguatkan komitmen untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak dan menjaga ekosistem yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta berkomitmen kuat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di daerah istimewa Yogyakarta. Komitmen ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga berkewajiban untuk menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau DIKPLHD menjadi salah satu wujud keterbukaan informasi ini. DIKPLHD adalah dokumen yang berisi informasi penting tentang lingkungan hidup dan dapat diakses oleh publik. Dokumen ini sangat penting, khususnya bagi daerah istimewa Yogyakarta, sebagai dasar untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penyusunan dokumen ini, kami menerapkan kerangka analisis driving force, pressure, state, impact, dan response atau DPSIR yang secara sistematis dapat digunakan untuk memahami dinamika lingkungan hidup di DIY. Adapun langkah-langkah analisis tersebut sebagai berikut. Driving force atau faktor pendorong, yaitu melakukan identifikasi berbagai faktor pendorong di balik perubahan lingkungan, misalnya pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan pola konsumsi masyarakat menjadi pendorong utama yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Pressure atau tekanan. Setelah faktor pendorong diketahui, maka akan menimbulkan tekanan terhadap lingkungan. Sebagai contoh, peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi menyebabkan peningkatan volume sampah, pencemaran air akibat limbah domestik dan industri, serta degradasi lahan akibat ekspansi pembangunan.
state atau kondisi. Dari tekanan-tekanan yang muncul pada gilirannya mengubah kondisi atau status lingkungan hidup kita. Di sini kami mulai menganalisis data mengenai tutupan lahan, kualitas dan kualitas air, kualitas udara, kejadian bencana, dan mengenai persampahan untuk mengukur kondisi lingkungan saat ini. Kondisi ini mencerminkan sejauh mana lingkungan telah terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang ada. Impact atau dampak. Perubahan kondisi lingkungan ini kemudian menimbulkan berbagai dampak, baik bagi ekosistem maupun bagi kehidupan manusia. Dampak ini yang kami kaji meliputi peningkatan resiko bencana lingkungan, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan gangguan terhadap kondisi ekosistem. Respons atau tanggapan. Dengan mengetahui dampak-dampak yang terjadi, selanjutnya dibuat perumusan dan melaksanakan berbagai upaya respon. Respon ini mencakup penyusunan regulasi, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, serta melaksanakan berbagai kegiatan melalui program-program dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah di lingkungan DIY. Melalui pendekatan DPSIR ini, kami berharap dapat menyajikan informasi yang terarah dan terstruktur mengenai permasalahan lingkungan hidup di DIY, serta upaya-upaya yang telah dan akan terus dilakukan. Bapak Ibu yang bahagia, berdasarkan dari analisis DPSIR yang dilakukan melalui proses penjaringan isu, pengelompokan isu, hingga proses analisis, maka ada 3 isu prioritas lingkungan hidup yang didapat pada tahun 2025 ini adalah: 1. Pengelolaan sampah di hulu atau level rumah tangga yang belum optimal. 2. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 3. Pencemaran air akibat aktivitas domestik. Berdasarkan ketiga isu tersebut, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah merespon dengan beberapa inovasi daerah, antara lain: 1. Peningkatan pengelolaan persampahan sebagai hasil desentralisasi pengelolaan sampah. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah mengambil langkah progresif dalam mengatasi permasalahan sampah yang kian kompleks. Melalui keputusan Gubernur DIY nomor 314/Kep/2024 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kota se-DIY. Keputusan ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di DIY, terutama dalam mengurangi timbunan sampah yang ada di bagian hulu dan tantangan dalam pengelolaan sampah terpusat. Dengan membentuk satuan tugas atau satgas, maka pemerintah DIY berupaya memastikan adanya percepatan dalam transfer tanggung jawab pengelolaan sampah dari provinsi ke tingkat kabupaten kota. Tujuannya agar pengelolaan sampah menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik serta kapasitas masing-masing wilayah. 2. Program pengendalian pemanfaatan ruang. Pemerintah DIY melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada tahun 2024. Kegiatan ini dimulai dari identifikasi pelanggaran, kemudian dilanjutkan audit tata ruang, dan diakhiri dengan penertiban pemanfaatan ruang. Pada tahun 2024 terdapat sejumlah 55 titik objek indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, di mana 25 objek untuk penertibannya ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan 30 objek ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten. 3. Program kerjasama dengan perguruan tinggi. Pada tahun 2024, pemerintah DIY melalui Dinas Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLH DIY menjalin kerjasama strategis dengan 15 perguruan tinggi di DIY untuk mengimplementasikan pengelolaan limbah dan sampah secara berkelanjutan melalui KKN tematik.
Nota kesepahaman atau MOU antara DLHK DIY dengan perguruan tinggi ditindaklanjuti dengan mengerahkan mahasiswa KKN untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Melalui KKN tematik ini, mahasiswa berfokus pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha. Melalui pendekatan komprehensif di lapangan, kolaborasi kegiatan KKN ini bertujuan untuk menanggulangi pencemaran air dan tanah yang seringkali disebabkan oleh praktek pengelolaan limbah yang tidak tepat dari berbagai sumber. 4. Penerbitan regulasi terkait sanitasi. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Roadmap Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024-2027. Apabila Pergub ini diwujudkan dengan konsisten, maka akan dapat membantu mengurangi air limbah yang dibuang ke badan air, yang akhirnya dapat berpengaruh ke penurunan pencemaran air permukaan. Roadmap ini memuat rencana strategis dan target-target yang ingin dicapai dalam periode 2024-2027 terkait sanitasi, yang meliputi 1. Peningkatan akses sanitasi layak, 2. Pengelolaan air limbah domestik, 3. Pengurangan pembuangan air limbah ke badan air, 4. Peningkatan kesadaran masyarakat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan terkait dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau DIK PLHD tahun 2025. Besar harapan kami, laporan ini dapat menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan lingkungan hidup ke depan demi terwujudnya pembangunan DIY yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.